Oke, ketemu lagi dengan saya Julian Fikri. Sekarang kita akan membahas materi 4 mekanika rekayasa 3 ya, mengenai defleksi elastis rangka batang dengan metode angle wedge. Jadi menurut buku Chu Kiawang ya di sini di halaman 55 sampai 57 atau bisa dilihat di bukunya ini. Jadi terdapat rumus seperti ini ya untuk mengingat nanti. Kita kembali ke materinya. Nah, ini rumusnya seperti yang diperlihatkan di materi ya. Sebentar. Oke. Jadi apabila ada segitiga segitiga A, B, C ya. Kalau kita ingin mencari regangan ya. Mencari delta A ya. Jadi delta A kita harus mencari regangan A dikurang regangan B. Jadi kalau misal mau mencari delta A ya, kita harus mencari dengan cara regangan di A, di member A, kemudian dikurang regangan di member C, kemudian dikali dengan kotangen di sudutnya ya, sudut segitiga ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ditambah dengan regangan di A lagi, dikurang regangan di C, member C, dan kemudian sudutnya. Nah, kalau segitiga yang saya bikinkan warna biru ya. Nah, jadi ada dua segitiga di sini. Nah, ya. Jadi segitiga segitiga CBA, segitiga yang biru ya. Nah, dengan membernya A dan C, kemudian ada segitiga A. Nah, seperti itu ya. Segitiga di sini titiknya B, di sini titiknya A. Ya, berarti ini segitiga BCA dengan membernya ada member B dan member A ya. Nah, itu untuk mencari A. Mencari delta A. Sedangkan untuk mencari delta B sama rumusnya. Jadi di sini ada segitiga ya. Kita lihat segitiganya ini. Patokan awalnya adalah titik mana yang mau dicari. Misalnya delta B. Nah, carilah regangan yang pada sudut B. Berarti di sini sudut B. Berarti depannya B semua, regangan B, kemudian dikurang oleh member-member yang lain. Ada member C, ada member A. Kalau membernya C dikurang member C, berarti sudutnya sudut A, karena dia membentuk sudut seperti ini. Nah, sudut A. Sudut A ya. Kalau membernya A di sini, berarti sudutnya adalah kotangen C ya. Karena sudutnya membentuk sudut seperti ini. Salah. Sudutnya membentuk sudut seperti ini. Oke, C ya. Jadi seperti itu cara melihatnya. Kemudian yang lain, kalau misal kita mencari delta C, otomatis nanti kotangennya adalah kotangen A dan kotangen B ya, kotangen A dan B. Nanti membernya tinggal C dikurang A kotangen B, C dikurang B kotangen A, seperti itu ya. C dikurang B kotangen A. Jadi simple ya. Nah, kemudian untuk mencari regangannya itu kita menggunakan rumus delta LA per LA ya, per panjang batangnya ya.
Nah, adapun tahapan perhitungannya di sini kita bisa lihat. Pertama, kita kalau misalnya diberikan contoh soal seperti ini ya. Pertama-tama kita mencari dulu gaya dalamnya ya, atau gaya batangnya. Gaya batang bisa dicari menggunakan rumus titik buhul seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, titik buhul atau titik simpul, atau kita bisa menggunakan secara grafis seperti Cremona, tapi yang lebih simpel lagi saya menggunakan software seperti ini ya untuk mengeceknya ya. Software SAP atau ETABS ya. Itu. Kalau teman-teman sudah paham. Nah, selanjutnya kita menghitung perpanjangan batang atau delta L-nya sama dengan gaya dalam, gaya batang dikali dengan panjang batangnya dibagi dengan modulus elastisitas dikali dengan luas penampang. Nah, itu ya. Setelah itu kita menghitung regangan. Regangan adalah delta L per L ya. Setelah itu kita menghitung perubahan sudut pada titik kumpul yang akan dicari lendutannya. Ini kita mau cari arah vertikal. Nah, terakhir kita menghitung lendutan pada titik kumpul berdasarkan metode conjugate beam method ya. Jadi perubahan sudut tadi kita ubah menjadi beban luarnya ya. Kemudian dihitung secara momen. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal seperti ini ya. Beban-beban yang ada 1 ton, 2 ton, dan 3 ton ya. Di sini terdapat ada 17 member ya, ada 17 batang. Itu kita cari semua rangka batangnya. Dan seluruh batang itu mempunyai luas penampang dan modulus elastisitas yang sama ya. Nah, di sini diminta hitunglah peralihan vertikal di titik J, KH. Berarti di sini ya. K, J, H. Seperti itu ya. Nah, langkah awal seperti yang kita bilang tadi, mencari gaya batangnya ya. Di sini sudah dapat semua gaya batangnya. Sudah didapatkan. Nah, kalau saya di sini menggunakan bantuan Excel ya, agak lebih mudah. Nah, jadi di sini saya buatkan Excelnya. Di sini saya masukkan luas penampangnya berapa? 6,16. Kemudian ada modulus elastisitasnya. Nah, di sini ada gaya batangnya ya, masukkan semua nilai-nilainya. Kemudian kita hitung perpanjangan batangnya. Perpanjangan batang atau delta L itu sama dengan gaya batangnya dikali dengan panjang batang per modulus elastisitas dikali luas penampang. Nah, tinggal kita bikinkan juga Excelnya. Di sini kita bikinkan Excelnya, panjang batangnya ya, kita hitung di sini. Nomor 1, 2, 3 sampai 17 itu penomoran dari si rangka batangnya yang kita lihat di sini. Nah, jadi panjang rangka batang ini 1 adalah 2 meter ya. Nih, 2 meter. Kemudian panjang batang 10 itu adalah 2 meter juga ya, bisa dilihat di sini panjang batangnya 2 meter. Nah, sedangkan yang panjang batang 11 ini itu kita bisa cari menggunakan Pitagoras ya. Berarti kalau mau mencari 11 sama dengan akar dari panjang batang 10 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Nanti dicari aja. Berarti 2 sama dengan akar 4 ditambah 4 berarti akar 8 ya. Berapa akar 8? Akar 8 itu 2,82 atau kita bisa bulatkan menjadi 2,3 ya. Ya, berarti dia akan berubah menjadi seperti ini ya. Itu nilainya apakah sama? Oh, cukup berbeda ya, masih tetap berbeda, jadi ya tidak masalah lah. Kita tetap gunakan 283 juga tidak masalah. Oke, setelah semuanya selesai, kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai didapat
pertambahan panjang batangnya ya, dapat nilainya ya, tinggal dikalikan saja. Jadi dikalikan satu persatu. Kalau menggunakan Excel lebih mudah dia ya perhitungannya. Tinggal dikalikan, deltanya itu adalah ini gayanya ya, dikalikan dengan panjang batang, dikalikan dengan modulus elastisitas dan luas penampang ya. Kemudian selanjutnya kita mencari regangan. Regangan itu adalah pertambahan panjangnya tadi ya, dibagi dengan L dengan panjangnya ya. Contohnya ini dibagi 200. Kita lihat di sini. Nah, jangan salah ya, di sini ada sedikit kurang, di sini harusnya ada minus ya. Untuk yang 45 itu karena batangnya batang tekan itu nomor 1 ya. Oke, kita mencari regangan, dibantu juga oleh Excel di sini. Jadi tinggal dikalikan saja ya nilai yang di sebelah tadi. Nilai misalnya ini 0,0696 dibagi dengan 200 ya, nanti dapat seperti ini nilainya ya. Nah, setelah dapatkan regangan, kita mencari perubahan sudut pada titik kumpul. Nah, perubahan sudut inilah menggunakan rumus tadi. Rumus yang dari buku. Nah, ini. Chu Kiawang ini ya, menggunakan rumus ini. Jadi, dia perubahan sudut ini. Nah, kita selesaikan menggunakan Excel juga boleh. Jadi, untuk titik K, di sini lihat ya. Di sini agak sedikit rumit. Nah, kita mau mencari perubahan sudut ya pada titik kumpul sini, kita menggunakan banyak segitiga. Kalau di titik K, berarti kita gunakan segitiga 1 yang ini. Kemudian segitiga kedua. Kemudian segitiga ketiga, kemudian segitiga keempat. Ya. Ini saya contohkan 1. Ya, jadi di sini kita bisa lihat untuk segitiga CKA, rumusnya itu adalah regangan di batang batang 1, regangan batang 1 dikurang regangan batang 10, kemudian dikali kotangan untuk sudut A. Nah, rumus kotangan itu adalah 1 per tan ya. Nah, 1 per tan ini ya, saya langsung lihatkan di sini. Rumus kotangan itu 1 per tan. Kalau kita kalkulator dia hasilnya error ya, tapi kita bisa turunkan perhitungannya. Kotangan adalah 1 per tan. Kotangan itu bisa jadi cos per sin. Nah, kalau kotangannya itu 90 derajat, otomatis dia cos 90 derajat per sin 90 derajat. Nah, karena di sini sudut kita itu adalah 90 derajat ya. Sudut yang ini ya. Sudut apa namanya tadi? Nah, kita kan mau cari sudut ini ya. Karena 90 derajat berarti itu hasilnya 0 per 1, berarti 0 ya. Nah, makanya di sini kotangan A ini adalah 0 nilainya ya. Nanti tinggal dikalikan saja nilai-nilainya. Kalau kita lihat di sini regangan 1 itu adalah 0,348, kemudian regangan 10 itu adalah 0, jadi berarti 0,348 dikali 0 ya. Dikurang 0, kemudian dikali kotangan kotangan A. Kotangan A itu adalah 0. Nah, kotangan A itu adalah 0. Kemudian selanjutnya kotangan C, karena dia membentuk sudut ke arah sini yang kita gunakan. Nah, ya. Jadi regangan 1 dikurang oleh regangan 11 ini ya. Kemudian dikali kotangan C. Kotangan C itu kita bisa lihat rumus lagi di sebelah sini. Kalau mau mudahnya ya. Nah, kotangan itu adalah B per A. B itu apa? B itu sisi bawah pada sudutnya. Ini sisi depan sudut A itu. Berarti B per A itu apa? Kalau sudutnya di sini, sudutnya di C, berarti sisi bawah itu adalah 1 ya. Berarti 2 meter ini. 2 meter. Sisi pada sudutnya adalah ini. 2 meter juga. Berarti 2 per 2 sama dengan 1. Berarti kotangan C itu adalah 1. Kotangan A itu adalah 0. Nah, itu bisa kita cari semua terus sampai nanti segitiga CKD, segitiga DKE, kemudian segitiga
E, K, J, dan seterusnya ya. Oke, setelah selesai dengan titik K, kita juga lanjut ke titik D, titik J. Titik J ini cuma ada dua sudutnya, satu, segitiganya, kemudian dua ya. Nah, untuk titik H itu sama seperti titik K, dia ada banyak. Ada satu segitiga, dua segitiga, tiga, kemudian empat ya. Nah, setelah semuanya selesai, kita mendapatkan nilai perubahan sudutnya di sini. Kita totalkan, kita jumlahkan semua ini. Dijumlah nilai-nilainya, ini juga dijumlahkan nilai-nilainya, ini juga dijumlahkan ya nilai-nilainya. Baiklah, setelah dijumlahkan, nah kita gunakan metode conjugate beam ya untuk mencari landutannya ya. Jadi caranya itu adalah kita menggunakan apa ya? Landutannya itu kita hitung dari momen ya. Akibat conjugate beam tadi ya. Nah, jadi kita coba momen di titik B sama dengan 0, berarti semua gaya-gayanya kita arahkan ke titik B ya. Berarti di sini RA ke titik B dikali jaraknya 8, kemudian ada K. Nah, kalau kita mau mencari di titik K ya, seperti itu ya. Kemudian sebentar. Jadi dia tergantung dari sisi tinjauan kita ya. Kalau misalnya kita mau tinjau di C, nanti komponen momennya ada di sebelum dari si titik itu. Nah, ini tadi contohnya ada titik B, jadi semuanya harus ke sana, ke arah sana. Ke sini kita mencari RA dulu ya. Seperti ini. Nah, arahnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk mencari RA kita menggunakan sigma momen sama dengan 0. Berarti RA dikali jaraknya 8, kemudian delta K tadi dikali 6, delta J dikali 4, delta H dikali 2, karena jaraknya 2 ini ya. Nah, kemudian dapat RA sama dengan sekian ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai RA, kita tinggal mencari momen di setiap titik ya. Jadi kita anggap delta ini sebagai momennya, sebagai beban ya. Jadi kita perhitungan momen saja ya. Jadi kalau misalnya mau mencari momen di titik K, tinggal kita cari saja. Berarti cuma ada RA doang. Nah, seperti yang saya biasa itu ya. Kalau mau mencari momen di titik K, berarti sisi sebelah sini kita tidak usah kita abaikan saja ya. Jadi sini cuma ada RA dikali dengan jaraknya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita mencari momen di titik J. Berarti kita abaikan di sebelah sini yang ada cuma RA dikali dengan K ya. RA dikali jarak kemudian dikurang K dikali jaraknya juga ya. Seperti itu ya. Nah, setelah semuanya selesai, nilai-nilai yang ada itulah adalah gambaran dari lendutannya ya, besaran dari lendutannya ya, dalam satuan sentimeter seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih.